Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin Al-Habib Muhammad Umar Zaki bin Abi Bakar As-Segaf yang kita hormati dan kita muliakan, yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait pada sore hari ini, Bapak Bayu, sekeluarga yang berbahagia, dan para sepuh, ya Pak Romti dan yang lainnya, para sepuh, bini sepuh, dan seluruh jamaah sahabat dari kita semuanya, yang insya Allah kita yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Untuk menambah keberkahan dari majelis, mari sama-sama kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Alamana wa aslafuna wa da'a bihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa dzikr wan naf'a wal ittiba' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai ke pembahasan hikmah dari para imam Ahlul Bait. Kemarin atau minggu lalu kita bahas tentang Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yang mana banyak sekali hikmah yang beliau sampaikan. Di antaranya beliau menyatakan bahwa seseorang itu akan hilang kebijaksanaannya apabila di dalam hatinya terdapat kesombongan, dan itu hilangnya hikmah ataupun kebijaksanaan itu tergantung dengan masuknya kesombongan di dalam hati. Semakin besar kesombongan masuk, maka semakin hilang kebijaksanaan. Dan sebaliknya, kalau misalnya kesombongan itu presentasinya sedikit, maka ya insya Allah masih agak bijak lah orangnya. Tapi kalau sudah masuk kesombongan dalam ukuran yang besar, maka di situ akan hilang kebijaksanaan. Jadi orangnya bakal ya istilahnya tidak bisa dipegang jadinya. Karena apa? Karena apa? Kesombongan. Maka di sini peringatan untuk kita semuanya bahwa orang itu kalau sombong dampaknya buruk, bukan cuma di akhirat saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu tukhulul jannata maka Nabi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk ke dalam surga seseorang itu apabila di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarrah atau biji atom. Artinya kecil. Kesombongan itu bisa menghalangi orang masuk ke dalam surga, apalagi besar. Itu dampak buruk ukhrawi, dampak buruk duniawi, orang itu jadi tidak bijaksana. Jadi inilah ya bisa kita katakan yang menjadi hikmah yang disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala. Kemudian kita lanjut di sini Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq ini anaknya Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau berkata, "Idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'mah," apabila Allah Subhanahu wa taala memberikanmu nikmat, memberikanmu kebaikan, wa aradta dawamaha, sedangkan kamu ingin kenikmatan itu selalu kamu miliki, selalu bersamamu, fa'akthir minasyukri, maka perbanyaklah bersyukur. Dikasih nikmat sehat, ingin selalu sehat, maka selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Dikasih kelebihan harta, rezeki lancar, ingin selalu lancar rezekinya, ingin selalu berkah rezekinya, maka harus banyak juga bersyukur atas nikmat rezeki. Begitu juga yang lainnya. Kita bisa kiaskan. Intinya, kalau ingin nikmat itu selalu ada bersama kita, maka harus banyak bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah itu ada dasarnya di dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur apabila kalian bersyukur kepada Allah, apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Jadi intinya kalau orang itu ingin nikmatnya selalu bersamanya, maka dia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau menjelaskan kepada kita bahwa di dalam bersyukur itu harus ada 3 hal. Harus ada 3 hal. Hal yang pertama berkaitan dengan ilmu syukur. Apa ilmu syukur? Ilmu syukur kata beliau, ma'rifatu bi anna jami'an ni'am min Allah Subhanahu wa ta'ala.
tahu dan yakin bahwa semua kenikmatan itu asal mulanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meraihnya tidak langsung dari Allah, dan itu tidak mungkin ya. Ada orang yang doa misalnya, ada orang yang doa, habis doa hajatnya langsung jatuh dari langit. Itu tidak ada di sini. Kalau ada ya saya siap jadi muridnya. Jadi ada doa, ya Allah berikanlah aku rumah muncul. Wah itu Masya Allah. Biasanya kita itu doa, Allah menjawabnya melalui perantara. Maka kita itu tetap harus yakin meskipun kita dapat nikmat itu dari orang lain, dari perantara tersebut, kita tetap harus yakin bahwa sumbernya dari Allah. Nah itu syukur. Syukur ilmu itu. Syukur secara ilmu. Jadi syukur secara ilmu itu ya kita harus yakin bahwa semuanya itu datang dari Allah, meskipun melalui perantara-perantara. Tapi juga harus digarisbawahi bahwa perantara itu juga harus kita hormati, gitu. Jangan ya kita sudah dapat ilmunya ini, kita dapat rezeki dari orang, dapat kenikmatan dari orang, terus kita bilang sama dia, kamu ini cuma perantara. Yang kasih rezeki itu sama Allah. Itu kurang ajar juga itu. Nanti nggak dikasih lagi, nggak jadi perantara lagi nanti. Nah, kenapa ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man la yashkurin nas, la yashkurullah, man la yashkurin nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang menjadi perantara nikmatnya. Jadi itu secara ilmu. Kemudian nanti ada secara hati. Jadi kita itu bersyukur secara hati itu bagaimana? Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, al-farahu bi'in'ami subhanahu wa ta'ala. Kita bahagia dengan pemberian nikmat dari Allah. Jadi kita itu kalau dikasih nikmat dari Allah, kita bahagia tanpa memandang besar kecilnya, tanpa memandang sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kalau orang yang bersyukur itu dia harus tetap berbahagia. Jadi misalnya begini, kita biasanya dapat penghasilan tiap hari 2 juta. Amin Allahumma. Tiap hari 2 juta, tapi hari berikutnya jadi 1 juta atau kurang dari 1 juta. Kalau orang yang bersyukur banyak sedikit dia tetap bahagia. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena hakikat syukur itu yang dipandang bukan pemberiannya, tapi yang dipandang sang pemberinya. Karena orang yang beriman itu kan ngaku beriman kepada Allah. Konsekuensi iman kepada Allah harus cinta kepada Allah. Cinta. Orang yang cinta itu kepada seseorang, maka dia akan bahagia, akan senang apabila dirinya diberikan sesuatu dari orang yang dia cintai, tanpa memandang pemberian itu. Dikasih, misalnya dikasih apa? Dikasih hadiah, Pak. Mungkin harganya 100.000, tapi dikasih dari sang kekasih itu harganya miliaran itu di matanya. Nah begitu juga kita ketika dapat nikmat dari Allah, ya usahakan apa? Tidak memandang pemberiannya, tapi yang kita pandang, Masya Allah, Allah masih kasih rezeki sama kita, berarti Allah masih sayang. Ya meskipun masa PPKM misalnya, kan masalah. Ya sedikit banyak tetap kita bahagia, karena bahagia itu adalah bagian dari syukur kepada Allah. Kemudian kata beliau yang terakhir ialah bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ialah isti'malun ni'am fi taatillah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut demi melakukan taat kepada Allah.
Meskipun dalam prakteknya ya kita sering melanggar. Kita banyak dikasih oleh Allah, tapi yang dikasih oleh Allah kita pakai untuk maksiat kepada Allah. Pelanggaran. Coba kalau misalnya kita itu ngasih sesuatu kepada anak kita misalnya, atau orang terdekat kita, kemudian yang kita kasih itu disia-siakan. Misalnya ini, kita punya anak, dikasih jajan 100.000 satu hari misalnya, ternyata dibuat main, disuruh beli ini, ternyata dibuat main. Kira-kira kita sebagai orang tua marah atau tidak? Marah. Kenapa? Pelanggaran, tidak menggunakan sesuai dengan perintah. Maka kalau orang yang bersyukur itu dia menggunakan kenikmatan, fasilitas yang Allah berikan untuk taat. Harusnya seperti itu, untuk bersyukur kepada Allah. Tapi banyak dari kita ya istilahnya ya nikmatnya itu banyak dibagi untuk hal-hal yang bisa dikatakan sia-sia ataupun pelanggaran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya alhamdulillah Tuhan kita itu Allah, Maha Pengasih lagi Maha. Ya kalau kita posisinya seperti itu, misalnya wah dikasih semua nikmat, dikasih uang, dikasih rumah, dikasih pekerjaan, ternyata berkhianat, ternyata tidak mau ikut perintah ya dendam seumur hidup. Tapi Allah itu Maha Halim, Maha Pemaaf. Yang penting kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan bahwa kita sedang banyak istighfar. Mungkin banyak dosa yang sudah dilakukan oleh kita, maka kita minta ampun kepada Allah agar diberikan nikmatul hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian pertolongan berupa harta, termasuk amalan, yakni di dunia, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberikan kepada kalian surga-surga yang luasnya seluas langit dan bumi fil akhirah, nanti di akhirat, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi fadilah istighfar itu besar sekali. Fadilah istighfar itu besar sekali. Apalagi kita di bulan Rajab ini sangat-sangat dianjurkan kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan itu banyak nasnya. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fadilahnya banyak. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, orang itu kalau berbuat dosa dengan orang yang berbuat pahala agak beda. Bedanya di mana? Kalau orang berbuat amal soleh, pahalanya itu langsung ditulis oleh malaikat. Buat amal soleh, ikut pengajian, langsung tercatat. Tapi kalau orang itu melakukan maksiat, dosa itu tidak langsung ditulis, ditangguhkan dulu beberapa saat. Disebutkan dalam riwayat hadis. Jadi tidak langsung ditulis oleh atid. Kalau nulis baik kan rotib, yang nulis buruk atid. Tidak langsung ditulis, ditangguhkan dulu beberapa saat, ditangguhkan mungkin beberapa jam, menunggu orang ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah istighfar, dia mohon ampun kepada Allah, maka si atid, ya malaikat penulis amal buruk ini tidak jadi penulis dosa tersebut di dalam catatan amal. Nah, itu fadilah istighfar. Jadi habis dosa itu usahakan istighfar. Tapi jangan sambil bikin dosa sambil istighfar, itu kurang ajar ya. Sambil dosa maksiat, astagfirullah, astagfirullah. Lihat yang tak benar, astagfirullah, astagfirullah. Ini kurang ajar sama Allah. Artinya kalau kita melakukan maksiat, kemudian setelah itu muncul kesadaran, langsung istighfar. Mudah-mudahan itu tidak tercatat di dalam catatan amal kita. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari juga dulu, pesan dari Luqmanul Hakim, perbanyaklah mengucapkan Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, Rabbil firli, atau astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu wahai Allah.
Ini kata Luqman Al-Hakim, perbanyak mengucapkan hal ini karena mungkin ada di satu masa, satu waktu ucapanmu itu bersamaan dengan turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu mendapat bagian dari maghfirah Allah. Coba ucapkan astagfirullah. Oke, apalagi di bulan Rajab seperti ini ya sangat-sangat dianjurkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga termasuk apa yang disampaikan oleh beliau, man salla sayfal baghi qutila bihi. Barang siapa yang menghunus pedang pemberontakan, maka dia akan terbunuh dengan pedang tersebut. Wa man hafara li akhihi bi'ran saqata fiha. Barang siapa yang menggali lubang untuk menjadi jebakan saudaranya, maka dia sendiri yang akan jatuh di dalamnya. Artinya di sini apa? Hukum karma, nah istilahnya. Yang kamu lakukan itulah yang kamu rasakan. Jadi kalau kita itu melakukan hal-hal buruk, itulah yang akan kita rasakan. Ya alhamdulillah kalau misalnya kita bikin buruk kepada orang, balasannya di dunia itu alhamdulillah sekali itu. Atau misalnya kita bikin buruk di dunia sama orang, kemudian orang itu memaafkan, wah itu juga sangat luar biasa. Tapi kalau tidak dimaafkan, nah ini perkaranya panjang nanti di akhirat. Nah, jadi sebelum kita itu bikin sesuatu yang buruk sama orang, banyak mikir dulu. Karena hukum karma itu ada. Karena tadi itu Tuhan, apa yang kamu lakukan itulah yang akan kamu dapatkan. Kalau lubang untuk saudaramu ya bikin jebakan itu, kamu juga akan jatuh. Menipu orang, kamu akan ditipu, sama. Ya seperti itu kan. Wa man dakhala subha khuddir. Dan barang siapa yang menghabiskan waktunya duduk dengan orang-orang yang tidak ada kerjaan, ya dalam arti orang-orang tidak jelas, maka dia akan terhina. Artinya begini, kita itu usahakan ya nyari teman yang bagus, nyari teman-teman yang bagus, cari teman-teman yang jelas. Ya alhamdulillah kalau dapat teman-teman yang soleh, yang soleha, itu sangat luar biasa. Karena prinsipnya kata para ulama, as-sahibu sahib. Sahib, teman itu menarik kemana? Ke wataknya, ke kebiasaannya. Kalau misalnya kita berteman dengan orang baik, dengan orang yang jelas, maka kehidupan kita akan jelas, kehidupan kita akan baik. Tapi kalau temanannya sama orang gak jelas, ya kehidupannya juga jangan harap menjadi jelas. Karena apa? As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Wa man khalaqal ulama wukir. Dan barang siapa yang dia memiliki koneksi, memiliki hubungan dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, maka dia akan mulia. Dan itu insya Allah terasa ya. Orang-orang yang senang majlis, orang-orang yang senang majlis itu meskipun mungkin dia bukan seorang ulama, tapi pandangan masyarakat umum, masya Allah ini ulama, ini ustadz ini, iya kan? Karena aksesorisnya biasanya sama ya, ya pakai peci, pakai sarung. Ya minimal itu akan dimuliakan. Gitu. Nah maka ini menjadi masukan untuk kita semuanya agar kita itu memilah-milih teman. Karena begini hadirin, semua kita itu akan hidup di dunia ini dan akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini ya mungkin untuk umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 60-70.
Orang kalau sudah 60 tahun, ya 70 tahun. 70 tahun itu dan 60 ini ya umur pada umumnya. Kalau sudah lebih artinya bonus. Artinya umur kita di dunia ini singkat, umur akhirat itu yang panjang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling bersahabat, saling mencintai di dunia ini, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Bayangkan, dulu teman nongkrong, di akhirat jadi musuh. Dulu sahabat sejati, di akhirat menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu di dunia bersahabat, nanti di akhirat juga bersahabat. Artinya bahasa sederhananya orang baik. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah pertemanan kita akan berlanjut sampai di akhirat. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya teman kita, keluarga kita mungkin ya meskipun dekat ada hubungan darah kekerabatan, tapi tidak dibangun di atas ketakwaan, di akhirat musuh-musuhan. Nah, jadi seperti itu harus apa? Kita membangun segala sesuatu atas dasar takwa, kebaikan, kesolehan. Ya dalam hal interaksi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk selalu dekat dengan orang-orang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah, wa minhu la zada afdalu minat taqwa. La zada. La zada ini bukan temannya Shopee. La zada ini bahasa Arab ini. La zada Shopee Tokopedia bukan. La zada maksudnya tidak ada yang lebih besar, lebih agung, afdal minat taqwa. Afwan. La zada afdalu minat taqwa. Tidak ada bekal yang lebih afdal, lebih utama daripada ketakwaan. Kita nanti mau menghadap Allah itu dengan apa? Dengan uangnya, dengan hartanya, dengan mobilnya, dengan pekerjaannya, atau dengan apa? Kata beliau, tidak ada yang lebih afdal melebihi ketakwaan. Wala syai'a ahsanu minas sabti, dan tidak ada yang lebih indah daripada diam. Tidak ada yang lebih indah daripada diam. Kalau misalnya bicara itu perak, maka diam itu emas. Nah, gitu. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk berkata-kata yang manfaat, maka diam itu jauh lebih baik. Karena diam itu manfaatnya banyak sekali. Diam itu banyak sekali manfaat. Yang pertama, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Dan yang kedua, bisa menutup aib kita. Aib itu bisa tertutupi dengan diam. Misalnya ini, kita dalam kumpulan orang-orang yang bisa dikatakan bahasannya ini kita tidak kuasai misalnya, tapi kita ya bertepatan dulu di situ. Kalau kita diam, ya di saat kita ngumpul nongkrong dengan teman-teman dalam bahasa tertentu, kita diam, kita itu akan kelihatan seperti pakar yang mengamati. Bahasanya gitu kan, jadi kan. Tapi kalau kita angkat bicara, nimbrung dalam pembicaraan yang tidak kita kuasai, ya kelihatan bodohnya. Itu. Jadi orang yang diam itu juga manfaatnya bisa menutupi aib. Maka kata Suhail bin Abi Sulma, wa ka'in tara min shamitin laka mu'jibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi. Mungkin kamu itu melihat orang yang diam itu, kamu menganggapnya sesuatu yang luar biasa. Kamu akan merasa dia ini adalah orang yang hebat. Kata beliau, kelebihan seseorang dan kekurangannya itu dilihat dari dia berbicara. Lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa suratul lahmi wa dami. Lisan seseorang itu adalah setengah dari dirinya, dan setengahnya lagi adalah hatinya.
Adapun sebagian, adapun sisa dari tubuh kita ini hanyalah darah dan daging. Artinya inti dari diri kita ini ya hatinya ya lisannya. Dan biasanya dikatakan lisan ini adalah penerjemah hati. Orang itu kalau hatinya tidak benar, kelihatan dari mulutnya. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, innamal mar'u bi asgharihi. Orang itu dilihat duanya aja, dua hal kecilnya saja, lisannya sama hatinya. Ya. Jadi manfaat dia menutupi aib. Apalagi misalnya saya nggak jago, nggak tahu referensi tentang sepak bola misalnya, tapi duduk dengan orang-orang yang lagi ngobrol sepak bola. Kalau saya nggak tahu itu pasti ketahuan bodohnya. Tapi kalau dia kan dia sambil mengamati kayak pakar-pakar. Ini contohnya saja. Itu dia, tidak ada sesuatu yang lebih afdal, lebih indah daripada dia. Wala aduwa adwaru minal jahl, dan tidak ada musuh yang lebih membahayakan melebihi kebodohan. Walada adwaru minal kadhib, dan tidak ada penyakit yang lebih berbahaya melebihi kebohongan. Jadi penyakit bohong ini hati-hati, karena begini. Orang itu kalau sudah bohong sekali, maka dia takutnya dia akan menjadi kebiasaan. Kebohongan biasanya ditutupi dengan kebohongan. Oleh karena itu, sabda Nabi Muhammad SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menggiring kalian kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan sungguh keburukan itu akan menggiring kalian kepada api neraka. Nauzubillah ini. Kalau dia sudah sering bohong, nanti jadinya bukan kadzib lagi, jadi kadzab. Orang yang kadzab itu orang yang senang bohong. Kalau di dunia mungkin dia bisa. Kalau di dunia mungkin bisa berbohong, tapi kalau sudah di hadapan Allah tidak bisa bohong. Yang bicara bukan lisan lagi, ya tubuh kita berbicara. Mata yang berbuat dosa, mata ini akan ngomong di hadapan Allah. Telinga berbuat dosa, telinga yang akan ngomong di hadapan Allah. Kulit kita, bahkan kulit-kulit kita ini disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kulit-kulit mereka menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi orang-orang itu berkata, kenapa kalian ini, wahai kulit-kulit, bayangkan kulit-kulit, kenapa kalian ini menjadi saksi kami atas kami di hadapan Allah? Mereka menjawab, kulit-kulit ini akan menjawab, qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Yang buat kami bicara ini Allah. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana keadaan hati itu. Insya Allah tidak semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu. Kalau sekarang kita berbuat salah, bisa bohong Pak. Kamu kenapa cari alasan, les yang hari ini? Oh tadi saya begini, tadi tiba-tiba ada yang nelfon saya, ini kan bisa begitunya. Tapi kalau di hadapan Allah, ya Allah, tidak bisa. Lisan itu terkunci. Lisan terkunci. Yang ngomong itu tubuh kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati dengan sifat ya bohong ini ya. Sifat bohong ini harus kita hindari ya. Meskipun ya mungkin kita anggap itu kecil, tapi jangan sampai kita memiliki sifat bohong. Kemudian waqala radhiyallahu ta'ala anhu adabani abi bitalan. Ayahku itu mengajarkan adab kepadaku 3. Ini ayahnya siapa? Berarti Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Ja'far Shadiq mengatakan ayahku mengajarkan adab kepadaku 3. Yang pertama, adabani al-anna man yashhab sahibasu la yashhab.
Adab dan ilmu yang pertama ialah barang siapa yang bersahabat dengan teman yang buruk, maka dia tidak akan selamat. Karena keburukan tempat kembalinya adalah celaka. Jadi kalau orang berteman dengan orang buruk, maka dia akan menarik orang tersebut ke dalam kecelakaan. Yang celaka itu celaka dunia akhirat. Wa man yadkhul madakhil as-su' yuttaham, dan barang siapa yang masuk ke tempat-tempat buruk, maka dia akan tertuduh. Meskipun maaf, misalnya dia orang soleh, tapi duduk di tempat buruk misalnya. Orang lagi maksiat misalnya, lagi duduk-dudukan maksiat, dia duduk di situ. Ya orang lihat pasti, ini si fulan dulu ahli masjid tapi kok duduk di sini. Nah maka kata Nabi, kita juga itu harus menghindari tempat-tempat seperti itu. Kita tidak bicara ini orang-orang yang makomnya lain. Yang kita ini makomnya adalah masih makom SD rata-rata. Kita dengar kritikan orang itu hati kita belum mampu untuk menahan. Jadi kalau tidak mau dikritik oleh orang, jauhi tempat-tempat seperti itu. Paham ya maksudnya? Jadi kalau misalnya ada tempat-tempat ini kan, jauhi aja, assalamualaikum dari jauh, ataupun ya sekedar nyaman, gak usah banyak nongkrong ya di tempat-tempat yang takutkan kita itu tertuduh di situ, jadi bagian di situ. Padahal kita tidak ngapa-ngapain misalnya, kita kata beliau ya bisa tertuduh di akibatnya kita hanya duduk di situ, kecuali orang-orang yang punya makomnya. Ya makom ini maksudnya apa? Ya telinganya itu udah budek, dikritik apapun ya sudah, karena dia punya tujuan misalnya mendakwakan, iya kan? Nah itu beda lagi. Tapi kalau hati kita masih hati kerupuk, ya, dikritik itu difitnah, akhirnya tidak kuat. Nah, jadi ini. Wa man lam yamlik lisanahu, dan barang siapa yang tidak bisa menahan lisannya, maka dia akan menyesal. Betapa banyak penyesalan yang terjadi pada diri kita diakibatkan lisan kita. Kita tidak bisa kontrol lisan, akhirnya kita menyesal, menyakiti perasaan orang. Orang itu kalau ditonjok mukanya sakit, tapi lebih sakit lagi kalau dia disakiti dengan lisan kita. Lisan ini bahaya, hati-hati. Ya lisan, tulisan, hati-hati di medsos, ikut-ikut komen, ikut-ikut bicara orang, ya hati-hati. Kalau tidak manfaat lebih baik kita tinggalkan. Mau hidup itu pokoknya jangan menyakiti orang, itu aja. Nasihati tapi jangan menyakiti orang. Karena kalau sudah disakiti dengan ya perbuatan ataupun dengan ucapan, nah itu susah dilupakan. Kalau disakiti dengan pojokan mungkin ya diobati selesai. Tapi kalau lisan biasanya itu susah diobati karena kenanya di hati. Nah jadi itu, barang siapa yang tidak bisa mengontrol lisannya, maka dia akan menyesal. Maka dia akan menyesal. Maqala radhiyallahu ta'ala anhu, idza balaghaka an akhika ma takrahu fatlub lahu udra. Dan di sini dikatakan apabila sampai kepadamu berita buruk tentang saudaramu, maka carilah alasan. Nah ini kaitannya dengan husnuzon, berprasangka baik. Si fulan tadi main judi misalnya, dapat kabar si fulan apa main judi, atau si fulan tadi boncengan sama istri orang misalnya. Contoh ini, kalau istri sendiri halal, istri orang ini yang bukan ini. Fulan boncengan sama istri orang, dapat kabar. Kata beliau, fatlub
lahu udhran, cari alasannya. Kok bisa kayak gitu? Cari alasan bagaimana kita itu bisa husnuzon dengan orang itu. Mungkin yang ngabarin ini salah lihat, ente salah lihat mungkin. Nah, itu mencari alasan. Atau mungkin mendesak orang ini harus pergi ke satu tempat, ke rumah sakit atau apa, kemudian dibonceng misalnya, memproteksi orang. Itu contoh. Jadi intinya apa? Kita cari alasan. Ketika datang berita buruk tentang teman kita, tentang saudara kita, jangan langsung suuzon. Oh iya benar, dia itu kayak gitu memang orangnya. Bukan selingkuh orangnya misalnya. Semangat tunggu. Iya, saya juga dapat informasi kemarin begini. Selesai masalah. Itu yang terjadi. Jadi fadlu lahu udhran min wa'idin ila sab'in udhran. Katanya, coba cari satu-satu dari 1 sampai 70 alasan. Alasan pertama misalnya kayaknya dia ini ada sesuatu yang perlu. Masa keperluan tadi misalnya cari alasan lagi, gitu sampai 70 alasan. Kata Imam Ja'far tadi kalau kita dapat berita dulu, usahakan kita husnuzon, karena belum tentu kebenarannya, masih rumor lah istilahnya. Kalau masih rumor itu jangan kita langsung vonis, kecuali kalau sudah jelas. Sudah jelas baru. Tapi ini masih berita, masih rumor, maka jangan dulu. Cari satu alasan, dua. Mungkin dia begini. Pokoknya dicari terus sampai 70. Ya, dan 70 ini kalau kita dapat riwayat ya dalam bahasa Arab itu 70 itu artinya dua. 70 benar-benar jumlahnya 70 atau artinya banyak. Jadi satu alasan sampai banyak alasan, sampai alasan. Fa illam tajid. Kalau misalnya kamu tidak mendapatkan alasan, sudah bilang, ini kayaknya dia buru-buru, kayaknya dia darurat, kayaknya dia ini tidak dapat alasannya. Pikiran suuzonnya kita ini terlalu mendominasi, susah kita untuk husnuzon. Kata beliau, kalau kalian tidak mendapatkan alasan, faqul, maka katakan la'alla lahu udhran la a'rifuhu. Mungkin dia punya alasan yang saya tidak tahu. Wah, ini kalau sudah kayak gini antum semuanya diwali. Benar ini. Jangan cari alasan. Sudah bukan dia orang lain, tak mungkin. Terus dicari, akhirnya apa? Ya sudah, mungkin dia punya alasan yang saya tak tahu. Allah apa? Kalau kayak gini, insya Allah latihan 40 hari, hari ke-41 jadi wali insya Allah. Yang kedua. Tapi ini butuh latihan ini. Apalagi kalau kita nggak senang sama orangnya, wah selesai masalah itu. Jadi ini ya pelajaran tentang berhusnuzon. Kita kalau dapat berita buruk itu kita cari alasan. Kalau tidak dapat alasan kita bilang ya kita ketahui Allah sampai datang kebenarannya. Tidak usah ikut campur. Waqala radhiyallahu ta'ala anhu la yatimul ma'ruf illa bithalat. Kata beliau tidak akan sempurna amal soleh itu kecuali dengan 3. Kalau kita ingin amal soleh kita, perbuatan baik kita sempurna, maka usahakan ada 3 hal. Yang pertama, tasghirihi, membuat amal soleh kita ini kecil di mata kita. 1. Yang kedua, sadrihi, menutupi amal soleh kita. Yang ketiga, ta'jilihi, menyegerakannya langsung. Jadi 3. Memandangnya kecil, menutupinya, dan mempercepat menyegerakannya. Kenapa? Wadzalika annaka idza saghartahu 'azuma. Karena amal soleh itu semakin
kecil di mata kita, maka semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bikin amal soleh, dengan amal soleh itu kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang besar, kebalikannya kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak sudah begini. Alhamdulillah, haji 80 kali. Alhamdulillah. Contoh ini, haji pertama, insya Allah amal soleh anak sudah banyak lah. Tiketnya sudah ada di surga. Nah ini tidak sempurna jadinya. Jadi bagusnya seperti apa? Kita memandang kecil. Maka doa itu yang kita sering baca di penghujung doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, dosa kami ini kecil, maghfiratuka luas, wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmatmu jauh lebih kami harapkan ketimbang dengan amal kami. Artinya kita menganggap amal kita ini kecil, tapi mudah-mudahan dengan amal yang kecil, meskipun banyak yang kita lakukan, tapi tetap kita menganggapnya apa? Kecil. Dan sebenarnya itu ya kecil sekali, banyak kekurangannya. Tapi ya kita berharap berkat amal yang kita lakukan sedikit ini bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata para ulama, al-amalu sholih yu'ahhiluka li rahmatillah. Amal soleh itu akan membuatmu menjadi orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah menganggap amal soleh kita kecil. Yang kedua, wa idza satartahu atmamtahu, dan apabila kamu menutupinya, kamu akan menyempurnakannya. Ya, amal itu semakin tertutup semakin sempurna. Karena apa? Amal itu semakin terbuka, semakin banyak peluang riya masuk ke dalam hati kita. Itu maksudnya. Tapi ini perlu digarisbawahi. Amal yang ditutupi itu adalah amal-amal sunnah. Kalau amal-amal wajib jangan ditutupi, nanti jadi fitnah. Sholat, ya sholat harus sholat jamaah, ya kelihatan. Sholat 5 waktu. Kalau orang punya harta lebih, ya zakat terang-terangan. Jangan zakat diam-diam. Nanti dibilang, wah ini orang kaya tapi tidak mau zakat. Nah, yang dimaksud di sini menutupi amal-amal sunnah. Dan juga bagi yang bisa dikatakan pemimpin kaum atau imamnya. Kalau imamnya itu juga harus apa? Harus memperlihatkan amal. Sebagai apa? Sebagai contoh. Jadi kalau ada ustaz ini kok ria sekali ustaz. Bukan ria, supaya jadi contoh bagi umat misalnya. Ya, meskipun dikatakan begitu, ustaznya jangan marah juga. Ustaz kok ria, kamu kayak tahu isi hati saya. Ustaznya marah. Marah itu ria sebenarnya. Marahnya itu ria. Maka Imam Malik bin Dinar pernah didatangi oleh seorang wanita. Ya Malik bin Dinar, kamu ini anta boroi, kamu ini orang yang suka riya, ibadahmu ini nggak ada yang benar. Orang yang suka pakai itu kamu. Apa jawab Imam Malik bin Dinar? La ya'rifuni ghairuki. Berarti yang tahu saya ini cuma kamu. Kamu yang benar, yang lain tidak tahu saya. Ini malah dipuji, maksudnya nuduh dia malah puji perempuan ini. Oh iya, yang paham saya itu cuma kamu. Memang saya ini ahli dia. Tapi kalau kita kayak gitu biasanya, wah kamu ini amalan pamer. Wah kamu kayak tahu isi hati saya. Saya ini ikhlas loh. Nah jadi apa amalan itu bagusnya ditutup, ya amal sunnah ditutup agar sempurna. Kalau tidak ajar tahu hayat tahu, dan apabila kamu mempercepat amalan itu, maka engkau membuat amalan itu singkat, jadi tidak ditunda-tunda. Dan enaknya begini hadirin, mohon maaf ini sebagai gambaran. Usahakan kalau kita itu beramal, kita tidak merasa beramal.
Itu enak. Berbuat baik tidak merasa berbuat baik. Jadi berbuat baik tapi tidak merasa berbuat baik. Maka kata para ulama, idza amilta ma'rufa farbihi fil bahar. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka buang kebaikan itu di laut. Artinya tidak usah tertawa. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ini yang terakhir. Arba'un la yang bagi di syarif an ya'laq minha. Orang yang mulia itu tidak pantas meninggalkan 4 hal ini. Yang pertama, dia min majlisi li abihi. Berdiri dia dari duduknya untuk menyambut ayahnya atau orang tuanya. Orang tuanya datang, duduk nunggu orang tuanya salaman gitu. Ini tidak sopan ini malunya. Berdiri untuk orang tua. Ya, orang tua kita ataupun orang yang lebih tua ataupun guru kita berdiri. Wa khidmatuhu lidhaifi, dia melayani tamunya. Nah, ini juga bagi orang yang mulia, orang yang ingin dirinya mulia, maka dia harus berkhidmat kepada tamunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mu'alat dabbah, dia berdiri di atas tunggangannya. Artinya bukan di atas di samping tunggangan. Jadi sudah nggak relevan untuk kita lah. Nggak ada yang naik onta sekarang loh. Kayaknya mobil. Dulu itu kan ya istilahnya tunggangan itu dikasih rehat lah. Jangan ditunggangi terus. Kalau kita punya mobil digeret ya nggak enak sekarang. Nggak relevan untuk sekarang. Wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu, dan dia berkhidmat kepada orang yang ngaji sama dia. Kalau dia misalnya ustaz, ya sudah. Bukan berarti ustaz itu harus dilayani semua, ya ustaz juga melayani. Itu contohnya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, wa minhu idza adnabta fastaghfirullah. Apabila kamu melakukan dosa, maka beristighfarlah kepada Allah. Fa inna ma hiya khata' yang mutawaqatu fi anaqir rijal qabla an yukhlaqu. Kalau maksiat kepada Allah, maka beristighfarlah. Nah, ini beliau mengatakan seperti ini. Karena kita itu berbuat maksiat sudah berdasarkan takdir dari Allah. Jadinya begini, orang itu bisa maksiat kenapa? Karena memang dia sudah tercatat melakukan maksiat. Tapi yang menjadi masalah bukan takdir maksiatnya. Manusia itu berbuat maksiat, tempat dosa, tempat lupa itu manusia. Tapi yang jadi masalah bukan di situ. Yang jadi masalah, kata beliau, wa innal halal kullal halal al-israri fi adliha. Di orang yang celaka itu ialah orang yang terus-menerus melakukan maksiat. Nah, itu yang masalah. Tapi kalau orang melakukan maksiat itu enggak masalah. Yang penting dia setelah melakukan maksiat dia beristighfar kepada Allah. Yang masalah itu dia terus-menerus nyaman melakukan dosa, itu yang masalah. Maka kata Imam Ali, at-taqwa huwa adabul israri bil maksiyah. Tidak nyaman melakukan maksiat itu takwa. Maka orang yang takwa itu bukan berarti tidak melakukan dosa. Orang takwa yang melakukan dosa, ya namanya dosa itu kan takdir, susah pasti terjadi. Kalau kita bikin maksiat itu sudah takdir, tapi jangan juga kita bilang bahwa ini takdirnya Allah. Kamu kenapa maksiat? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Wah, ini juga kurang ajar ini. Adabnya tidak seperti itu. Meskipun hakikatnya seperti itu. Itu takdir. Tapi secara adab kita tidak pantas menisbatkan keburukan kepada Allah. Kita nisbatkan keburukan kepada diri kita. Kalau kebaikan kita nisbatkan kepada Allah dan kita nafikan dari diri kita, itu beda aja secara adab. Tapi takdir ya takdir. Maka yang benar itu gimana? Yang jadi masalah ialah nyaman melakukan maksiat. Oke. Itu saja, ya, sudah selesai pembahasan tentang hikmah-hikmah para imam ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau semuanya.
kita mewarisi ilmu-ilmu beliau-beliau semuanya, amal-amal beliau semuanya, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan ilmu yang manfaat, amal soleh, dan mudah-mudahan selalu diberikan keikhlasan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan karunia oleh Allah masuk ke dalam surga ya Allah tanpa adab dan tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamamil wa sultan mahmud wa ila hadratil rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mutawiyya bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami majlillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa mutali ala sarairi wa niyati yudhi jami'a hajati rabbir dhunubi wa سيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان السادات واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع بعطاء راغب في رضاك مستسلم بقضاك فاكتبني من أولياك واسلك لي سبيل هداك وألحقني بأشقياك صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وترزقني علما